Pemirsa, kotak hitam dari pesawat penumpang American Airlines yang bertabrakan dengan helikopter Black Hawk di Washington DC telah ditemukan dan kotak hitam kini tengah diperiksa oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari operasi evakuasi juga investigasi kecelakaan ini telah bergabung bersama kami jurnalis VOA ada Valdia Baraputi langsung dari Washington DC. Valdia, kapan kira-kira publik ini bisa mengetahui penyebab pasti tabrakan pesawat dan juga helikopter Angkatan Darat ini? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Seperti yang dikatakan tadi, National Safety Transportation Board atau Dewan Keamanan Transportasi Nasional AS atau bisa dibilang juga KNKT AS ini tengah melaksanakan investigasi secara akurat dan menyeluruh, dan mereka mengatakan dapat memberikan laporan awal dalam waktu 30 hari. Meski demikian, proses investigasi secara keseluruhan dapat memakan waktu hingga 1 tahun. Sebuah periode yang cukup rata-rata untuk kecelakaan penerbangan besar seperti ini. Yang Anda saksikan saat ini adalah gambar dari pagi hari ini di mana cuaca di sekitar Washington DC ini terus hujan dan tidak mendukung untuk operasi evakuasi dan diakui memperlambat aktivitas operasi evakuasi. Dan yang dapat Anda lihat saat ini juga adalah kotak hitam yang seperti dikatakan tadi telah dievakuasi, berisi rekaman suara kokpit dan juga data penerbangan. Sementara itu hari ini Presiden Trump melalui sosial medianya mengatakan bahwa helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat terbang terlalu tinggi. Memang menurut Menhan Amerika Serikat, salah satu yang diinvestigasi adalah kemungkinan kesalahan altitude yang diduga dilakukan baik oleh pesawat maupun helikopter milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, data radar yang telah diverifikasi menunjukkan bahwa helikopter Black Hawk terbang terlalu tinggi sekitar 200 kaki atau sekitar 60 meter dari batas ketinggian helikopter yang bisa terbang di wilayah tersebut. Akibat kecelakaan ini seperti yang disampaikan tadi bahwa diyakini tidak ada korban selamat karena saat kejadian suhu air di Sungai Potomac atau lokasi kecelakaan itu sangat dingin dan dapat mengakibatkan hipotermia dalam waktu 15 sampai 20 menit. Tim evakuasi meski demikian pada hari ini telah berhasil mengevakuasi total 41 jenazah dan telah mengidentifikasi 28 korban diantaranya baik dari pesawat penumpang American Airlines maupun dari helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Bangkai pesawat yang terbelah menjadi 3 juga telah ditemukan, serta bangkai helikopter Black Hawk juga telah ditemukan seperti yang Anda lihat di layar saat ini. Ya, rekan-rekan dan pemirsa, itulah update pada hari ini mengenai kecelakaan antara pesawat American Airlines dan helikopter milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika Anda sukses meniti karir sebagai Miss Indonesia? Diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang satu ini memilih untuk melanjutkan karir menjadi tentara di Amerika Serikat dan menjadi suster. Simak laporan selengkapnya. Perjalanan hidup Kristania Beso memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean, I love it, the experience. It's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. Kebetulan waktu itu ada
opening untuk ada program MAFNI namanya untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Christy berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa dibayarin sama Army. Christy berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan. Kini Christy menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Itu dia rekan-rekan dan pemirsa dari Miss Indonesia menjadi tentara, menjadi suster, dan membuka bisnis. Demikian berita-berita hari ini dari Washington DC, kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Valdia Baraputri, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.